لها إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Melanjutkan ayat yang kemarin, tentang ila ya. Wa in azamu talaqa, jika orang-orang itu ingin mentalak, punya keinginan untuk mentalak, dengan cara apa? Dengan cara ila. Apa kemarin? Bersumpah untuk tidak menyetubuhi perempuan. Kemarin kan harus bersumpah dulu, tapi ada sedikit kaul yang mengatakan nggak bersumpah pun sudah jatuh. Tapi ini kayaknya kurang muktabar. Tapi ya ada pendapat yang seperti itu. Jadi jangan mudah untuk mengucapkan kalimat tadi ya, ila. Saya tidak akan menyetubuhimu. Itu ada yang mengatakan sudah jatuh ila, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan kalau ila itu sebelum 4 bulan maka nggak masuk ila. Saya nggak akan menyetubuhimu 2 minggu. Kok seminggu sudah menyetubuhi nggak ada masalah. Karena ila itu harus 4 bulan atau nggak ada waktunya. Ini istilah ulama. Karena orang dulu itu kalau ilaknya itu berapa sampai setahun sampai 2 tahun. Tujuannya apa? Untuk menyakiti perempuan. Karena apa? Karena laki-laki bisa nikah lagi kan. Perempuan nggak bisa nikah lagi. Jadi kalau menyakiti perempuan gampang, kamu nggak akan saya setubui. Tapi dia nggak diperhatikan ya. Dia laki-laki bisa nikah lagi, yang perempuan nggak bisa. Tapi Islam datang akhirnya maksimal 4 bulan. Jadi ada yang mengatakan kalau sebelum 4 bulan itu tidak jatuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya berarti nggak masuk ilak itu kalau kurang dari 4 bulan. Jadi ini ikhtilaf ya. Tidak masuk ilak kalau sebelum 4 bulan. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak melanggar sumpah. Tapi ya lebih hati-hatinya kalau kita bersumpah kok melanggar, ya menurut saya ya di kafaroti supaya lebih hati-hati. Kecuali kalau sumpah maksiat. Kalau sumpah maksiat kok kita nggak maksiat itu nggak usah di kafaroti, itu ya kafarotnya itu ya nggak maksiat itu. Beda. Wa in azamu talaq, jika mereka ini menyengaja untuk talak, alaihi itu talak ya, bi alam yafi'u, dengan cara tidak menepati janjinya. Atau yafi itu arti aslinya menepati janji, tapi yafi'u di sini apa? Menepati kewajiban sebagai suami. Jika laki-laki itu nggak menepati janji sebagai suami, nggak menyetubuhinya, falyuqi'uhu, maka hendaknya dia itu menjatuhkan talak. Jadi kalau sama memang tidak melakukan ila, artinya sudah ila tapi nggak dikerja 4 bulan tetap nggak disetubui, ya sudah jatuhkan talak saja gitu. Maksudnya begitu. Paham maksudnya ini, Rek? Ya. Fa innallaha, maksudnya Allah sami'un itu maha mendengar. Mendengar apa? Liqauli, ucapan talaknya. Alimun, dan Allah maha mengetahui apanya? Mengetahui isi hatinya. Fi azmihim, dengan keinginan mereka. Al makna laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukira illa al-fai'atu awit talaqu. Maknanya adalah mereka-mereka ini yang mengucapkan ila itu setelah menunggu masa 4 bulan itu hanya ada 2 pilihan, menyetubuhi istrinya lagi atau mentalaknya. Kalau 4 bulan nggak disetubui, langsung talak saja. Gitu. Tapi kalau sudah disetubui ya nggak ditalak. Paham ini ya? Nah, ini masalah ila. Ini kekeluargaan ini saya kira harus diketahui. Ini kalau orang awam nggak ngerti kan bahaya. Ngomong sakar PDW kan banyak itu. Istri keluar negeri lama terus nggak ada komunikasi atau nggak ada. Atau habis ngomong gitu keluar negeri 4 bulan kan bahaya. Ya kan? Habis ngomong ila, demi Allah nggak mesti kamu. Tapi nggak ada masanya, berarti 4 bulan. 4 bulan kok masih belum ada kabar macam-macam, talak otomatis. Nah, ini penting ya untuk hukum. Saya kira ini tentang tafsir dari ayat 227. Kalau kita lanjutkan nanti panjang. Jadi sekarang sudah sisa waktu sekitar 6 menit. Talak itu memang abghadul halal indallahi at-talaq ya. Hadisnya dhaif itu. Tapi itu sudah populer memang. Populer itu. Memang dhaif tapi populer dan enggak ada masalah itu dilakoni, dan itu kenyataannya memang ya ulama akhirnya beda pendapat. Ini bagaimana halal kok dibenci kan gitu. Jadi meragukan kesahihan maknanya. Kalau sanadnya dhaif. Maknanya ada yang mengatakan tadi gimana kok bisa halal kok dibenci? Kalau halal ya halal. Kalau dibenci ya bukan halal kan begitu. Ada yang mengatakan begitu ulama. Tapi itu populer sekali. Tapi sesungguhnya talak sendiri itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Ada sebuah riwayat yang lain, ada hadis dhaif banyak. La'anallahu
az-zawwaqin wal muzawwiqat. Jadi kalau laki-laki mentala istrinya tanpa ada sebab itu kan seakan-akan hanya mencicipi kenikmatannya aja gitu. Itu enggak boleh. Allah enggak senang dan Allah dalam surat itu melaknat. Kalau ini jadi masalah begini, perempuan itu ada sebuah hadis, ini sahih. Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha at-talaq ya. Fa haramun 'alaihi raihatal jannah. Wa ada ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin tanpa ada sesuatu maka fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Dan riwayat yang lain lam taruh raihatul jannah. Lam taruh raihatal jannah. Dan riwayat yang lain. Riwayat yang lain fa 'alaihi la'natullah. Pokoknya intinya itu antara itu. Faharamun alaihi raihatul jannah. Dalam riwayat yang lain lam taruh raihatal jannah. Perempuan kok minta suaminya cerai, istri, mas saya ceraikan saja. Kenapa? Malas, bosen. Misalkan ya, itu perempuan ini nggak bisa mencium bau surga dan dia diharamkan Allah untuk mencium bau surga. Kalau mencium bau surga aja apalagi masuknya. Tapi tetap tidak termasuk dosa yang mengharamkan surga ini ya, saking besarnya dosa lah ya. Tapi kan bukan termasuk ashabul mubiqat kan? Kan sudah ada sebelum itu berendang orang tua, syirik kan, membunuh orang itu sudah jelas. Ini saking besarnya dosa aja. Ya bukan berarti kemudian dia itu nggak masuk ke selama-lamanya. Ini beda lagi kasusnya. Tidak. Jadi tetap dia ini nggak bagus, nggak bagus. Artinya apa? Dia nggak bisa mencium bau surga. Ini kalau menurut saya wallahu a'lam itu artinya apa? Dia tidak bisa mencium bau kenikmatan di dunia dan di akhirat. Jadi begini, ini penting. Coba perhatikan ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah itu punya 2 surga. Tafsirnya itu surga dunia, surga akhirat. Ibnu Qayyim saya melihat kalian kalau mau ngerti antara Ibnu Taimiyah antara dua itulah. Kalian kalau mau ngerti kalian itu di surga itu kayak gimana nanti? Gampang caranya. Sekarang gimana perasaanmu sekarang? Kalau kamu sekarang bahagia karena kebaikan, ya bahagia bukan karena maksiat ya kan, beda bahagia sama senang. Kalau kamu itu bahagia sesuai dengan syariat, kalau kamu mati sekarang itulah tempatmu di surga, kenikmatan seperti itu. Ada takbirnya, saya lupa itu. Jadi kalau mau tahu kamu nanti matinya gimana, sekarang hatimu periksa. Kalau kamu bahagia, nyaman, tenang, damai, ya nggak punya tanggungan, nggak punya utang sama, nggak takut sama orang dikejar-kejar, nggak takut apa, tenang kok, kewajiban saya sudah laksanakan, saya nggak punya tanggungan apa-apa, selesai. Mati sekarang ya itulah tempatmu di surga kayak begitu. Jadi orang itu kalau banyak dosanya hidupnya nggak tenang, nggak bahagia. Karena surga itu kan tempat kenikmatan. Hanya beda model aja. Apa maksudnya ini? Dan orang-orang wali Allah itu meskipun dohirnya penuh dengan penderitaan, tapi hatinya penuh dengan kenikmatan. Jadi makan casing, makan ayam bahagia belum tentu. Gitu? Makan daging bahagia belum tentu. Makan tempe susah belum tentu juga. Berapa banyak orang-orang banyak uang itu hanya makan sayuran, makan buah-buahan saja kan? Ya nggak poyong aja kepingin daging sama ayam. Jadi makanan daging ayam itu makan orang yang nggak punya uang sebenarnya. Jadi kalau orang sudah kaya-kaya itu kan nggak makan daging karena sudah banyak penyakit kan. Jadi bersyukur nanti sama kalau ke restoran ya, yang minum air hangat itu orang kaya itu. Karena kalau minum dingin kan gula darahnya naik kan. Berarti dia sudah sering minum dingin, sudah bosan dia. Bukan bosan, sudah sering, sudah terlalu banyak. Jadi kalau minum teh itu orang yang jarang-jarang minum jus, jarang minum air dingin, minum manis itu. Di rumahnya mungkin nggak ada kopi sama gula. Ya langsung berdiri aja ya. Jadi minum air hangat itu orang kaya di restoran itu karena dia sudah banyak itunya, banyak gula darahnya. Sudah sering minum manis di rumahnya, banyak gula di rumah kan. Jadi kenikmatan sama. Jadi kenikmatan surga dunia itu menandakan surga akhirat. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Makanya kalau orang itu wiridan, ngaji kan tenang, damai kan gini sebut-sebut. Enak, nikmat ya. Enggak punya apa beban dia. Jadi orang yang ngantuk itu kan orang yang enggak punya banyak pikiran, pusing ya. Jadi dia itu bahagia lost dia. Ya, kalau orang punya banyak masalah kan nggak bisa tidur dia, gelisah dia. Ya kalau lihat orang tidur pulas, alhamdulillah dia kerasan, dia nyaman. Gitu. Kalau nggak bisa tidur kan bahaya. Coba santri yang sering boyong itu bangunnya duluan karena nggak kerasan. Ya
Ya ini enggak. Ya kalau santri yang sergap tahajud kan sudah lumrah. Ini kan kita cari cara pandang yang lain gitu. Bukan berarti kok kemudian tidurnya lama bangunnya. Enggak. Ini cara pandang yang lain gitu ya. Kalau yang bagus ya kerasan ya cepet bangun itu jelas bagus kalau itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah perempuan yang minta cerai suaminya tanpa sebab dia tidak bisa merasakan nikmatnya surga. Tidak bisa mencium baunya surga. Apa? Dia di dunia aja sumpek. Itu bisa disurvei. 100% betul. Survei aja ada apa? Buat penelitian nanti yang kuliah-kuliah HKI itu. Yang penting punya objek yang diwawancarai ya. Mesti itu. Nah, terus kemudian laki-laki juga sama, nggak boleh dia menceraikan istrinya tanpa sebab, karena apa? Boror, menyakiti itu. Itu menyakiti apa? Dari segi banyak sebab, dari segi sosial dia menjanda, finansial nggak punya uang untuk yang itu. Oke lah dia punya finansial, dia mungkin senang dari jadi janda, tapi dia kan hidupnya nggak lengkap, nggak ada yang, ya hidupnya nggak sempurna jelas. Manusia kan sudah likul ya barang zaujain ya bang. Sama surat Yasin banyak. Surat Yasin apa? Zaujain ya bang. Waja'alna likullin zaujain itsnaini wa ahlak apa? Dalam Al-Quran itu pokoknya setiap sekuat itu mesti ada pasangannya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Apa? Apa? Wa min kullin khalaqna zaujain. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. La'allakum tadhakkarun. Ya itu. Dalam surat Yasin juga banyak ada. Ya. Ila akhiri. Terakhir habis ini begini. Untuk laki-laki kalian juga untuk perempuan juga. Kita itu harus punya kaidah Al-Qur'an. Apa dalam Al-Qur'an? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Ingat. Boleh jadi kamu itu enggak senang dalam perempuan. Fa in karihtumuhunna. Kamu enggak senang sama istrimu, ada sesuatu enggak kamu senangi. Apa terserah. Apa kamu nggak senang salah satu sifatnya, apa kamu nggak senang salah satu wajahnya, atau bentuk hidungnya, atau bentuk apa ya kulitnya yang sudah berubah-berubah itu kadang macam-macam lah, misal umpama ya, atau bentuknya sudah melebar, melebar ke depan, ke samping, itu seumpama lah ini, ya sudah berubah. Ini nggak boleh jadi dibalik ke kamu nggak suka itu. Allah menyebutkan khairan katsira. Itu harus penting. Khairan katsira. Enggak boleh. So istri juga sama, apalagi istri jelek itu. Istri kalau sampai minta suaminya cerai enggak ada, kecuali kalau ada sebab syar'i. Enggak apa-apa. Sebab syar'i itu apa contohnya? Contohnya suaminya punya uang banyak tapi enggak mau ngasih nafkah yang cukup. Itu boleh istri minta cerai. Itu kalau menurut saya kita yang berlaku apa? Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau kamu mau cerai, Allah kasih kekayaan sama kamu, jangan khawatir. Yang penting kamu itu cerainya benar, bukan karena nafsu. Karena nafsu bosen, malas, lihatnya sudah nggak senang lagi, itu beda lagi. Contohnya lagi apa? Suaminya nggak pernah sholat, ya mabuk-mabukan, ya itu jelas nggak boleh. Malas, nggak kerja, nggak punya uang tapi tidur ngurusi burung, doanya nggak boleh. Gitu? Nggak kerja, tidur. Wah itu nggak boleh. Itu juga sama, nggak boleh dicerai selama dia masih standar kepatutannya masih terpenuhi ya masih normal lah itu. Kecuali kalau dia sudah tadi nggak sholat atau dia itu sudah apa namanya mabuk-mabukan, nggak boleh. Terakhir ceritanya begini, Sayyidina Umar itu pernah ini mutawatir di Sahih Muslim insyaallah ini. Saya nggak bisa pastikan insyaallah itu benar ini sahih ini. Ya lupa pastinya, kalau lupa pasti berarti ya kayaknya enggak, tapi ini betul. Sayyidina Umar itu ketika adalah sahabat, dia mau mengadukan istrinya yang cerewet, lalu kemudian dia mau mengadukan Sayyidina Umar, lalu kemudian di rumah didengar Sayyidina Umar itu dimarahi istrinya, gitu. Wah kok sama dengan saya kan gitu. Akhirnya sungkan pulang, tapi sudah tahu, kamu ngapain? Tadi mau mengadu, mau tak solusi, kok istri saya kok cerewet gitu. Kata Sayyidina Umar, oh kalau itu gak kamu tok, saya juga sama gitu. Tapi kenapa saya kok masih bertahan sama istri saya gitu? Karena istri ini apa? Yang melahirkan anak saya, yang merawat anak saya, yang membuat roti anak saya dan saya, yang merawat rumah saya. Jadi saya biarkan saja. Paham tak kira? Nah itu.
Sampai ada wali yang Bajal Haban menjadi wali besar karena istrinya cerewet itu. Mbah Khalil Bangkalan juga punya istri yang sangat cerewet. Tapi Mbah Khalil kan nggak menceraikan meskipun beliau wali hebat. Karena beliau paham di balik kecerewetannya itu menyimpan banyak rezeki. Khalil tahu Mbah Khalil. Sampai kapal perahu nelayan, yai saya minta ijazah supaya hasil nelayan saya melimpah, nggak pakai doa. Kalau saya istri saya tulis nama istri saya di perahumu begitu. Saking kasyafnya itu. Dan itu ceritanya ya Khalil Bangkalan pernah bukan dilempar kelompen sama istrinya ya Khalil Bangkalan. Tapi tetap dipertahankan karena tahu ini yang rezeki ngalir ya ini. Gitu. Nah, jadi misalnya kalau punya istri cerewet gampang ya hatinya ngercekeni gitu. Ini insya Allah jadikan rezeki saya datang lancar gitu aja. Jangan mudah untuk cerai. Kita pertahankan. Tapi kalau tapi sebaiknya istikharah lebih baik. Kalau sudah nggak kuat istikharah. Ya, tetap syariat sebagai jalan seharusnya. Saya kira demikian.